Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil hadisil qudsi kullu amal ibni adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi atau kama qala amma ba'd. Hadirin hadirat, para guru, para sesepuh, kepengurusan DKM Mushol Al-Falah dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang semoga senantiasa kita semua mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita mulai apa yang perlu dibahas, Al-Fakir mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat apabila lagi, pasti bukan jika lagi, bukan andaikan lagi, tapi pasti ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, ada ketidakbaikan selama Al-Fakir membersamai hadirin hadirat sekalian dalam mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya mohon ampun kepada Allah, dan yang kedua tak kalah penting adalah minta maaf kepada seluruh jamaah sekalian. Semoga sebelum memasuki Ramadan kita semua dalam urusan hablum minallah wa hablum minan nas, urusan haqqullah, haqqu ibadillah, itu benar-benar selesai, bersih, sehingga dipastikan akan menanamkan aura yang positif, energi yang positif, yaitu berupa kesemangatan dalam menjalankan berbagai amal ibadah pada waktu di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena apa? Karena setiap ketidaksemangatan, kemalasan, atau apapun hal yang menghalangi kita dalam kebaikan, atau mungkin ada rasa berat, rasa sukar, rasa terbebani untuk menjalankan kebaikan, itu bukan lain dan bukan kecuali ialah karena adanya dosa yang belum terampuni, karena adanya kesalahan yang belum dimaafkan. Itu adalah salah satu efek yang luar biasa dialami oleh setiap hamba jikalau masih ada dosa yang belum terampuni atau kesalahan yang belum dimaafkan. Makanya kalau kita melihat, mendapatkan kajian yang terkait dengan ini akan menjadikan dosa kita terampuni, ini akan menjadi penebus dosa, ini menjadikan kita akan terhindarkan dari dosa, itu adalah suatu faidah, manfaat yang luar biasa. Karena dengan adanya seperti itu menjadikan diri kita itu ringan, diri kita itu enteng dalam menjalankan ibadah. Bahkan di situ tiada halangan untuk menjalankan ibadah. Kadang kita itu contoh, sudah niatan mau sholat jamaah, begitu adzan dikumandangkan, begitu terus kemudian bahkan mau diiqamai, tiba-tiba perut mules atau ingin kencing, kenapa enggak dari tadi? Ya memang betul kalau dalam urusan fikihnya itu, kalau hal semacam itu mending
ke WC dulu, menyelesaikan kencingnya terlebih dahulu. Itu fikih. Fikih itu mengambil hukum yang di situ paling minim, pasti memberikan solusi yang terbaik. Itu fikih. Tapi kalau dalam urusan tasawuf itu akhlak, etika, adab, mainnya pakai rasa juga. Kenapa? Kok terus kemudian mau jamaah kok malah ada tamu mules tadi? Salah apa ini aku? Punya kesalahan apa? Astaghfirullahal. Itu yang diucapkan, bukan kok mau jamaah mules. Alhamdulillah ada udzur. Lah itu adalah salah satu contoh nanti kita menjalani Ramadan. Karena Ramadan itu tidak ada godaan setan. Ramadan itu tidak ada godaan setan, karena setan itu semuanya terbelenggu. Setan penggoda, setan gendruwo, pokoknya setan itu terbelenggu. Adanya yang menggoda itu nafsu kita masing-masing. Jadi benar-benar nanti tertampakkan nafsu kita itu bentuknya masih bagaimana. Ammaroh bisu, yang masih sering mengajak untuk ketidakbaikan, atau sudah mutmainnah, sudah tenang, terkendalikan. Makanya dibantu oleh Allah, yaitu Allah mewajibkan puasa. Allah memberikan motivasi berbagai amal ibadah supaya kita itu terbantukan untuk mengendalikan nafsu. Jadi nanti akan benar-benar terlihat tidak hanya urusan maksiat yang real maksiat. Contohnya nggak puasa lah, atau sholat sebenarnya itu melek tapi kodok malahan, atau kemudian menghibah, atau apapun kemaksiatan. Nggak cuma itu, tetapi tingkatan dalam kita beribadah seperti tadi. Kenapa kok terus kemudian itu mau melakukan kebaikan ada aja urusannya. Tiba-tiba ditelepon ada pelanggan, tiba-tiba ada tamu, pokoknya kalau ingin kebaikan ada aja. Itu harus kita koreksi. Salah apa aku sebelumnya? Dan kalau kita bisa mengkoreksi seperti itu, cepat nanti Ramadan. Dan dalam ketenangan, dalam kenyamanan dan semangat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemarin ikut ngaji di Al-Muhajirin, Bu? Ada nggak, Ibu? Ada. Ya udah, tak ulang lagi nggak apa-apa. Kita menyambut Ramadan jangan sampai kalah sama orang yang punya PO bus. Namanya apa itu, owner atau CEO atau apa itu namanya, Pak? Jangan sampai kita kalah sama orang yang punya PO bus. Jangan sampai kita kalah sama orang yang sebagai penjual sembako. Jangan sampai kita kalah sama orang yang menjual pakaian. Penjual sembako, penjual pakaian, orang yang memiliki transportasi, itu rata-rata semuanya semangat untuk menyambut Ramadan. Betul nggak, Bu? Betul, sangat betul. Perekonomian itu cepat melakuni, cepat jalannya. Contoh aja yang memiliki PO bus. Kemarin saya pada waktu pulang, artinya dari Bekasi menuju Demak kemudian menuju Sarang, pakai bus Rosalia Indah, lumayan mewah tapi gratisan, alhamdulillah. Itu penumpangnya cuma 5, Pak. Lagi Pak, nggak rugi. Penumpangnya itu cuma 5, sampai pramugaranya, bukan pramugari Bu, pramugaranya itu nggak usah dempetan, nggak apa-apa Pak, bisa bebas gitu. Penumpangnya cuma ini 5 bus. Bahkan di bus sampingnya itu penumpangnya cuma 2 loh. Penumpangnya cuma 2, dan itu memang secara profesional harus selalu jalan sesuai dengan waktu, sesuai dengan agenda. Cek rugi maupun tidak tetap jalan
menunjukkan eksistensi bahwa Burs Rosalia Indah itu tetap hidup. Ada juga yang di situ memang full, ada juga yang di situ kurang. Kalau dikalkulasi dalam setahun, ada yang di situ prakteknya rugi, ada yang prakteknya ngepas, ada yang prakteknya memang lebih dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Ramadan ini pada semangatnya luar biasa. Karena apa? Survei membuktikan dari mereka para yang punya PT Bus, Ramadan ini kalau memang sebelumnya itu banyak yang kurang, banyak rugi, banyak tomboknya, ini Ramadan akan menutupi, bahkan lebih. Kalau sudah cukup, maka Ramadan ini waktunya mengais banyak keuntungan. Kalau pada waktu sebelumnya itu sudah untung, berarti tambah untung lagi. Betul Bu? Belum lagi penjual pakaian, belum lagi penjual sembako. Di Ramadan ini momen memang untuk menambal kalau ada yang bolong, untuk menambah kalau sebelumnya sudah cukup, untuk menambah berkali-kali lipat kalau memang di situ sebelumnya sudah untung. Dapat difahami Bu? Kalau kita terapkan dalam diri kita menyambut Ramadan, urusannya ibadah kita selain bulan Ramadan ini, apakah memang sudah top atau biasa-biasa aja, atau malah di situ banyak yang bolong, banyak yang tidak istiqomah, beraneka ragam. Kalau memang di situ banyak yang bolong, nah ini kesempatan. Kalau sudah cukup bedu, artinya bedu itu tepuk, artinya tepuk itu impas, ya berarti ini caranya, waktunya yang tepat untuk menambah keuntungan. Kalau sebelumnya sudah baik, jangan malah melempem, malah justru di situ kita malah pol-polan. Nah, kalau saya membaca hadis-hadis Ramadan ini luar biasa kok, luar biasa. Allah itu jor-joran, Allah itu jor-joran karena tahu hambanya pada waktu di selain bulan Ramadan ini ya banyak yang sakar PDW, banyak yang semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Ini Allah Maha Dat yang luar biasa, Dat yang maha luar biasa. Masalah ampunan pokoknya tak ampuni ibu bapak semuanya sudah tahu hadisnya, panjang hadisnya dan banyak sekali. Pokoknya satu kesunahan dibales sepertinya pahala kewajiban, satu kewajiban dibales 70 kali lipat selain dari apa yang dilakukan. Belum lagi nanti memberikan makan orang yang berbuka puasa. Sampai Salman Al-Farisi saking inginnya mengamalkan memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, sementara beliau nggak begitu punya modal, nggak begitu punya uang, atau nggak begitu punya makan. Nah, terus aku ini bagaimana ya Rasulullah, aku nggak bisa memberikan makan kepada orang yang puasa, yang berbuka puasa. Terus nggak kudu yang bagus-bagus, semampumu, seteguk air, secuil kurma, semampumu yang ada. Bukan kok Rasulullah mengalihkan, ya udah kamu zikir, enggak. Kalau kamu nggak mau, kamu zikir aja, enggak. Tapi tetap keluarkan. Kamu pasti di situ pada waktu bulan Ramadan pasti punya kesempatan untuk mengeluarkan. Itu cocok dengan surat At-Tawad. Yunfiq du saati ila akhir hayat, bahwa pada waktu kita dalam keadaan kemaharjan, sejahtera, jangan pelit, keluarkan. Bahkan di situ orang yang ditakdirkan lagi sempit, okay? lagi sempit, keluarkan. Bahwa Allah itu tidak membebani hambanya kecuali apa yang telah diberikan Allah kepada si hamba. Ternyata pada akhir ayat tersebut, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan kesulitan menjadi suatu kemudahan. Tapi tadi jangan pelit-pelit, tapi juga jangan boros.
Ini waktunya momen yang luar biasa di bulan Ramadan. Jangan kemudian biasa-biasa aja, aduh Ramadan bolak-balik. Itu berarti pertanda kiamat. Kalau banyak orang, saya pernah mendapatkan keterangan itu, pernah membaca itu. Di antara tanda-tanda kiamat itu bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, menyambut Ramadan itu biasa-biasa saja. Di dalam bulan Ramadan juga biasa-biasa saja. Itu tanda-tanda kiamat. Harus kemudian benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada bedanya. Mukena baru, Bu, mukena baru. Bapak-bapak ini juga sarungnya baru, atau jubahnya baru, atau pecinya baru, atau musola ini parfumnya baru. Jadi ada kesan kita itu secara dohir juga action untuk menyegarkan diri kita menuju rumah. Lah, yang penting kan hatinya. Bener, hati itu penting. Tapi dohir juga. Buktinya apa? Dalam fikih kita disuruh kalau dalam ibadah pakai pakaian yang rapi, yang bersih, bahkan disuruh pakaian yang putih. Itu menunjukkan tidak cuma hati, tapi luar itu juga masuk ke ranah hati. Makanya kalau kemudian pakaian kita bersih, nanti juga hati kita nyaman. Kalau tubuh kita itu wangi, pikiran kita jadi cerdas. Imam Syafi'i kan seperti itu. Jangan sampai kemudian kita bagian dari orang-orang yang menjadikan dekatnya kiamat. Ibu pernah pada waktu Ramadan biasa-biasa saja perasaannya? Pernah enggak? Harus semangat. Repot itu perlu, tapi repot kalau ada dasarnya tidak menimbulkan berat. Banyak sekali ini. Insya Allah kalau di sini di musola atau dimanapun tempatnya tempat ibadah itu sudah menjalankan apakah itu doa, apakah itu amalan-amalannya semuanya. Maka kalau saya biasanya diterangkan itu kan bahwasanya doa pada waktu di bulan Ramadan pasti diijabah. Pun demikian mungkin di bulan yang lain, tapi lebih cesplengnya itu di bulan Ramadan. Hadisnya jelas, banyak. Kita tentunya banyak berdoa, betul? Tapi pada setiap Ramadan tertentu kita punya momen hajat tertentu. Iya apa enggak, Bu? Pada waktu Ramadan tertentu, biasanya orang itu punya hajat tertentu. Pada waktu ini kok lagi butuh ini ya, gaspolkan di bulan Ramadan. Kalau sudah digaspolkan di bulan Ramadan, nanti tunggu pesan-pesan berikut ini. Artinya Allah akan mengarahkan. Allah akan kemudian menjadikan skema yang terindah bagi kita, pasti diijabah oleh Allah. Bukan berarti kita berdiam, tapi ikuti alurnya. Kalau ada peluang, ada apa-apa, kita ikuti. Nanti akan indah. Terus kemudian di bulan Ramadan berikutnya kita baru menghayati, oh iya, ternyata mengabulkannya itu dengan cara seperti ini. Ternyata lebih diijabah daripada yang aku minta. Ternyata dihindarkan dari apa yang menjadikan bahaya terhadapku. Jadi enak, asik. Ramadan itu asik. Jangan sampai terus kemudian itu di dalam Ramadan kita biasa-biasa saja. Penting saya sampaikan bahwa ada satu amalan. Ini terakhir, Bu, nggak lama-lama ini. Kata Mas Budi, nggak usah lama-lama kan, santai aja, langsung riung gitu. Siap? Satu amalan di awal bulan Ramadan. Ibu-ibu yang ngaji di Al-Muhajirin kemarin tawakufan, masih ada yang ingat gak amalannya apa di awal bulan Ramadan? Apa, Bu? Gimana wong belum diamalkan sudah lupa menulis? Aduh kah, untung aja ngaji lagi. Jadi qala Abu Bakar An-Naisaburi, berkata Syekh Abu Bakar An-Naisabur, sami'tu Muhammad bin Abdul Malik, beliau mendengarkan suatu keterangan dari Muhammad bin Abdul Malik. Yaqulu sami'tu Yazid bin Harun, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Malik mendapatkan keterangan dari Yazid bin Harun. Yaqul sami'tu Al-Mas'udi,
Beliau Syekh Yazid bin Harun mendapatkan keterangan dari Syekh Mas'udi. Yaqulu, beliau Syekh Mas'udi berkata, dan apa yang diterangkan ini juga diterangkan di dalam kitabnya Imam atau Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam tafsirnya, yaitu yang bernama Sirajul Munir. Diterangkan balaghani annaman qara'a suratal fathi, yakni inna fatahna laka fatham mubina awwala lailatin min syahri Ramadan fi sholati tatawwu'i khufidha dzalikal am. Yang artinya telah sampai padaku suatu kabar bahwa setiap atau sungguh setiap orang yang membaca surat Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina, ada 28 atau 29 kalau nggak salah, pada awal malam, pada malam pertama di bulan Ramadan, bacanya di sholat sunnah, bacanya di sholat sunnah apapun, hufidho dalikal am, maka pada tahun itu pasti mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam pertama baca surat Al-Fatih di sholat sunnah, boleh satu rakaat pada waktu itu langsung dihatamkan, boleh pada praktiknya kemudian dibagi dua rakaat, boleh bahkan dibagi menjadi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, boleh juga dibaca pada waktu sholat tarawih. Paling enak kalau imamnya nanti umam Ustadz Ihsan, kita nggak perlu repot-repot, Ustadz Ihsan nanti bacanya surat Al-Fatih pada waktu sholat tarawih, nggak, terserah mau dibuat 2 rakaat selesai atau diselesaikan pada rakaat yang keempat. Lah makmumnya kan nggak baca Ustaz. Lah makmumnya kalau imam baca surat apapun itu sama halnya makmum itu juga baca dan mendapatkan kemanfaatannya beres. Khufidho dalikal am, ini penting. Kenapa saya sebutkan tadi sanadnya atau silsilahnya atau runtutan dari siapa yang menyampaikan? Ini membuktikan bahwa yang sudah mengamalkan itu banyak dan yang membuktikan itu juga banyak. Khufidho dalikal am, dijaga di tahun itu, utamanya di bulan Ramadan kita dijaga. Ini sangat penting karena apa? Oke, pada waktu saat ini banyak bencana. Bencana itu kayak jalan-jalan dari sini pindah sini. Kalau ibu-ibu baca berita loh, kalau bapak-bapak juga lihat berita, bencana itu kayak apa itu namanya? Kayak pindah-pindah, kayak jalan-jalan. Nggak mau tahu di situ yang dataran rendah banjir, yang pegunungan longsor dan lain sebagainya. Kayak jalan-jalan. Nah, kita mengamalkan seperti itu, mohon kepada Allah supaya dijaga, diselamatkan dari hal semacam itu. Kemudian dijaga dari perbuatan dosa itu juga penting. Dijaga dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat juga penting. Keimanan kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya di bulan Ramadan agar kita dijaga dari perbuatan maksiat. Jangan melihat fadilah kebaikannya doang. Karena diterangkan gini, setiap tempat yang di situ ada keistimewaan tertentu, contoh di masjid, di musola, apalagi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, di situ kan kalau sholat ibadah kan berkali-kali lipat pahalanya, betul? Atau di waktu-waktu yang ada keistimewaan tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bulan Ramadan. Maka jikalau melakukan kemaksiatan, jikalau melakukan perbuatan dosa pada waktu atau di tempat tersebut, maka dosanya juga dikali lipat. Ini ada cerita dari teman saya, bukan hanya teman tapi putra kiai saya, bermaksiat, rumahnya kebetulan Kudus, di rumah sama bermaksiat di Timur Tengah. Beliau pada waktu itu di Yaman atau di mana gitu, pokoknya di masjid daerah Timur Tengah yang terkenal sakral, di masjid atau di tempat yang terkenal sakral di sana. Itu rasanya itu beda. Rasanya itu beda. Efeknya
Namanya maksiat itu kadang kan hawanya apa ya? Kayak pokoknya hidup itu kayak nggak karu-karuan, perasaannya itu serba ketakutan atau serba gelisah. Tapi bagus, kalau kemaksiatan ada gelisah itu masih bagus. Bukan kok kemaksiatannya yang bagus, akan tetapi hatinya itu masih lumayan, berarti masih ada keimanan yang lumayan. Kok sudah maksiat biasa-biasa sajalah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kalau orang bermaksiat kok masih ada gelisah atau masih ada rasa penyesalan, itu ada bagusnya masih, daripada maksiat perbuatan dosa biasa-biasa saja, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Kebaikan-kebaikan bisa saja dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surat Al-Fat, kalau memang pada prakteknya belum dibaca pada waktu tarawih, jalani. Apakah di ba'diyah maghrib, apakah di sholat sunnah awabin, apakah di sholat sunnah tarawih tadi, atau witir, atau tahajud, atau hajat, atau sholat sunnah mutlak. Usolli Allahu Akbar, sholat sunat mutlak dibaca. Bacanya gimana? Kan belum hafal, namanya dibaca ya nggak perlu dihafalin, buka aja pakai kertas atau pakai Quran atau pakai HP yang ada Al-Qur'annya, terserah. Di situ dibaca dengan keyakinan. Ternyata saya kalau ada fadilah itu kan saya agak buka-buka ayatnya. Ini ayat nerangin apa sih kok sampai dijaga? Itu ternyata ada ungkapan ayat walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya tentara-tentara langit dan tentara-tentara di bumi, milik Allah. Lah itu tentara itu siapa? Pahami, itulah yang menjaga kita dari berbagai hal yang tidak baik. Seperti Ustadz Isan atau Pak Ketua DKM atau kita semualah, kita kan sering bersosial masyarakat. Kadang mempunyai gesek-gesekan agar dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, agar dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Utamanya para pengurus DKN, agar musolanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah beberapa hari ini menuju Ramadan, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara zahir. Kalau zahir kita persiapkan, insya Allah batinnya itu ngikut kok. Batin kita persiapkan, insya Allah juga zahirnya ngikut. Yang penting marilah kita semangat dalam menjalani Ramadan tahun ini. Kita mendapatkan banyak kenikmatan pada waktu bulan Ramadan. Itu termasuk tandanya Ramadannya itu sukses. Lebaran itu seneng ibu mau. Bukan seneng mau dapat ampau atau Lebaran itu suasananya itu nikmat gitu. Tapi juga ada rasa sedih. Ada rasa sedih tapi juga campur enak. Ya itu berarti poso ini ikut tenangan. Riyaduhnya itu temenan. Jadi puasa aja diterangkan kita menjalankan puasa bulughul maram kok. Artinya apa? Punya cita-cita, punya keinginan, pasti sampai, pasti dikabulkan. Yang penting yakin. Oh Ramadan, oh kalau puasa ini toh manfaatnya, oh kalau ini. Padahal itu kan karena Allah. Faedahnya pasti tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya cita-cita apa? Buktikan. Karena bukan saya yang ngomong, jangan nyalain saya. Kalau nggak tenanan, nggak betul, jangan nyalain. Ini kitabnya udah, bukan hanya kitab ini doang, banyak kita mengatakan pokok puasa fardu wajib, kamu jaga makan minum, jaga farji, jaga omongan, kamu punya keinginan apa, kerentek apa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pokoknya semangat, cukup seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bulan Ramadan itu Ustaz, saya
setan itu kan dekat ya. Dibelenggu. Nah, kalau pas kita sholat itu kok masih suka kurang khusyuk ya Pak istilahnya. Nah itu setan apa itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada doa untuk di bulan Ramadan itu dan untuk 1 bulan Ramadan itu apakah ada doa di awal Ramadan? Tentunya kalau umpamanya kita pas lupa lihat apa lupa doa, itu istilahnya sudah di cover di awal bulan gitu. Apakah ada doa khusus untuk 1 bulan Ramadan? Oh, berarti maunya dapat 30 full, tapi jalannya di awal doang. Khawatir nanti lupa gitu. Ya, apakah itu ada khusus? Terus apakah ada mandi untuk khusus bulan Ramadan? Jadi bulan Ramadan ada apakah ada mandi niat mandi untuk bulan Ramadan? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tadi kan katanya di bulan Ramadan bahkan hadisnya sahih nggih, bahwasanya setan itu terbelenggu atau dibelenggu. Kok kita masih sulit khusyuk untuk sholat? Itu bukan setan Bu, itu nafsu kita. Itu nafsu kita. Jadi godaan yang masuk dalam diri kita itu 2, setan dan nafsu. Setan itu nafsu, dalam diri kita itu nafsu. Sepertinya aliran darah, nafsu itu senantiasa umumnya itu mengajak ketidakbaikan kalau belum terkendalikan. Contoh subuh-subuh kan sholat subuh. Kalau belum terkendalikan, contohnya pengendalian adalah dengan adanya kita tahu nasihat atau motivasi-motivasi, sulit enakan tidur, itu apa? Nafsu gitu. Nah, terus kemudian contohnya di antara adalah sholat. Sholat itu bobot bebet bibitnya adalah dilihat dari kekhusyukannya. Kok kita sulit khusyuk? Itu juga nafsu. Dan nafsu itu bisa mengganggu karena kita pada waktu itu masih ada dosa. Maka bagaimana caranya? Nah, caranya itu kan sebelum sholat kita disuruh untuk membaca surat An-Nas terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas, godaan-godaan yang ada di dalam, dan seterusnya itu. Memang butuh latihan, butuh latihan. Jadi jangan salahkan setan. Setan kadang ya terdolimi juga. Okay? Sering disalahkan padahal orangnya sendiri. Ini ada keterangan seperti ini. Ada keterangan. Ini real keterangan mufassir. Namanya Syekh Mutawal Asy'arafi. Kalau setan yang ada di masjid atau di musola daripada setan yang ada di diskotik, itu lebih banyak setan yang ada di masjid atau di musola. Kalau di diskotik, bar atau tempat-tempat maksiat, setannya itu dikit. Karena apa? Setan nggak perlu mengganggu, masuk terperangkap, saktar, banggu ya. Bukan kok terus kemudian diskotik lebih istimewa, lebih khusyuk. Artinya setan itu nggak perlu mengganggu, mereka sudah rusak dengan nafsunya sendiri. Kalau pada waktu sholat, kalau pada waktu di masjid atau musola, ini yang datang itu setan-setan yang jago-jago. Tapi pada waktu Ramadan nggak ada. Lah ini akan nampak, wujud nafsu kita itu akan nampak. Bisa nggak pada waktu Ramadan ini kita itu khusyuk karena sudah tidak diganggu? Kalau masih belum khusyuk, berarti itu bukan setan selama ini, tetapi nafsu kita sendiri. Makanya setan disuruh makan yang haram, disuruh menghibah terlebih dahulu. Karena dengan makan yang haram, hibah, terus akhirnya ibadahnya pasti kacau banget. Kalau sebelumnya sudah diajak maksiat dulu, ibadahnya pasti kacau. Nah, itu pintanya seperti itu. Tapi tenang aja, Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha rahman rahim. Ketika kita sudah angkat tangan kita setelah sholat, maka setelah sholat itu langsung setelah salam, wiridannya adalah bukan bismillah, astaghfirullahaladzim. Selesai setan atau selesai
Artinya apa? Ketika sudah istighfar selesai, dosa atau kekurangan yang ada di dalam sholat itu terampuni oleh Allah Subhanahu. Yang penting yakin, bukan sambil baca lihat HP astagfirullahaladzim ya ngomong astagfirullah tapi main HP, kacau kalau gitu namanya kan gitu. Yang pertama seperti itu, jadi bukan setan. Terus kemudian mau tahu nggak ciri-cirinya godaan setan sama nafsu? Saya juga bertanya-tanya, ciri-cirinya apa sih? Ini godaan setan, ini godaan nafsu kita. Kemaksiatan yang baru pertama kali dilakukan itu adalah godaan setan. Tapi kalau kemaksiatan yang berulang kali, contoh pertama kali sudah pernah, ternyata diulangi itu nafsu. Ini termasuk diantara adalah cirinya. Kira-kira ibu pernah nggak mengulangi maksiat? Bolak-balik, kita juga bolak-balik dilarang untuk menghibah lagi, gitu, dan seterusnya, umpama kayak gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaan gimana tuh, sampai lupa kalau panjang doanya. Doa untuk 1 bulan, dijamak gitu, dijamak. Kok saya belum pernah dengar ya. Saya belum pernah dengar kalau doa, ya kalau doanya kan kita itu kan setiap hari atau bahkan setiap waktu itu ada keutamaannya masing-masing. Kalau kemudian niat yang dijamak itu ada, sebab apa? Mengantisipasi lupa, makanya ikut madhab Malik seperti itu, mengantisipasi lupa. Tapi mestinya tidak lupa, kecuali di situ lupanya karena ibadah. Tapi biasanya nggak lupa. Jadi kalau doa jamak selama 1 bulan, maksud saya riwayat-riwayat yang dari hadis, dari hadis maksudnya. Kalau doa masalah doa bahasa Indonesia sih boleh-boleh aja, tapi kalau hadis kayaknya saya bukan mengatakan pasti belum, tidak ada ya, saya belum pernah mendengarkan. Terkait dengan mandi maghrib, mandi sebelum tarawih, atau mandi pada waktu malam hari, itu sebenarnya gini loh, fahaman saya itu setiap sesuatu yang menolong ketaatan itu dianjurkan gitu. Kalau Rasulullah akan mandi, apakah pada waktu setiap malam Ramadan sebelum tarawih apakah mandi? Contohnya pada maghrib, kan ada kan keterangan di share-sharean mungkin ya, contohnya Habib Salim Asyatiri itu kan apa itu namanya, sebelum atau setelah maghrib itu membiasakan mandi. Tujuannya apa? Supaya tarawihnya itu semangat, seger. Tapi kemudian dari dokter sanksi juga, bikin linu mama gitu atau pada waktu mandi malam hari sebelum kita tahajudan atau qiyamul lail. Kalau secara tekstual hadis saya belum pernah mendengar bahwasanya Rasulullah mandi setiap malam, saya belum pernah. Kalau ada ya alhamdulillah. Cuma kalau kita pahami gini, setiap hal yang menolong pada kebaikan, pada ketaatan, maka dianjurkan. Seperti itu. Contoh, kita pakai mic seperti ini, sunnah nggak? Dianjurkan nggak? Dianjurkan nggak? Tidak. Ada hadisnya nggak? Ada hadisnya nggak, Bu? Nggak. Tekstual hadisnya nggak ada. Tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mempermudah, menggampangkan daripada nggak pakai ini bengak-bengok, ini juga termasuk kebaikan, gitu loh. Pakai kaidah-kaidah yang umum. Jangan kemudian semuanya lari. Tekstual hadisnya ada nggak? Coba yang ngomong gitu, pada waktu dia ngaji, pada waktu dia pakai HP enggak? Pakai video enggak? Tujuannya apa? Tujuannya ilmunya semakin meluas. Lah pakai itu bagaimana hukumnya? Baik. Gitu. Jadi masalah mandi setiap malam, kalau memang tujuannya untuk i'anah ala taat, untuk membantu supaya tambah semangat dalam ketaatan, itu termasuk kesunahan, sebab lil wasaili hukmul maqasid.
Yaitu apa? Perantara, hukumnya itu tergantung tujuan. Kalau memang mandi setelah maghrib supaya isyaknya seger, berarti termasuk pahalanya lebih besar. Kalau tujuannya untuk tarawihnya seger, berarti ya pahalanya di bawah kewajiban. Seperti itu, Bu. Paham, Bu? Kalau itu ceplos, itu ceplos. Ada lagi? Cukup, Ibu? Oh iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya cuma ini Ustaz, kalau di bulan puasa kita ke dokter gigi kan banyak hukumnya batal nggak puasanya? Ke dokter gigi ngapain, Bu? Kan kalau misalnya nambah atau kabut itu kan banyak berjumur kan Ustaz. Itu hukumnya batal nggak puasanya? Nggak batal, Bu, selama nggak sengaja dilep. Nggak sengaja dilep, nggak sengaja ditelan. Umpama ada yang keperucut, itu pun nggak masalah. Ya, contoh kita pada waktu apa itu namanya, ada kan keterangan di dalam fikih itu pada waktu umpama saya ngaji siang hari kan kering, terus kemudian saya persiapan air bukan untuk diminum, cuma untuk berkumur supaya di situ nggak terlalu kering. Otomatis kan ini ada air baru yang berada di mulut dan otomatis itu akan keperucut ke dalam. Kadang-kadang kan selama tidak ada kesengajaan itu nggak masalah, itu nggak masalah. Jadi apa itu namanya seperti tadi membersihkan gigi atau selama tujuannya adalah untuk pembersihan, ada hajat seperti itu, terus kemudian dilepehkan, dikeluarkan, tidak dilep, tidak ditelan, itu nggak masalah, Bu. Monggo kerso. Okay. Suntik siang hari juga suntik nggak siang hari? Batal nggak? Batal nggak suntik? Tidak. Kalau suntik mah pendapat yang paling aso, kalau memang suntiknya itu menambah asupan makan, contoh infus yang memberikan asupan makan sekalipun tidak lewat mulut tetapi lewat apalah namanya itu urat atau nadi atau apapun, kalau memang tujuannya itu untuk asupan makan kan ada kan, Bu, ya, itu membatalkan. Tapi kalau suntik bokong atau suntik yang memang ya suntik-suntik untuk mengobati itu enggak masalah. Jadi suntik di siang hari tidak masalah. Yang penting jangan disuntik. Yang paham Mas Budi, jangan disuntik. Iya. Ada apa, Bu? Enggak sunnah malahan. Wudhu kumur sunnah, kecuali kumurnya itu terlalu sampai sek, ini terlalu sunnah. Kalau terlalu hukumnya makruh. Tapi kalau biasa-biasa saja hukumnya sunnah. Nanti kan ada rasa air yang otomatis masuk, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting jangan disengaja. Nggak usah perlu. Jadi saya ini agak sanksi. Orang ida itu apa namanya? Tahu ida itu gak, Bu? Meludah mulu. Ngapain sih meludah mulu? Nggak perlu. Nanti akhirnya sholat idune atau ludah ngumpuk di mulut. Ada nggak yang seperti itu? Nggak perlu. Lu tadi kan udah butuh berkumur, Ustaz, otomatis ada air yang tercampur, nggak masalah. Yang penting sudah dikeluarkan, kok masih ada itu kan sudah ingat. Agama utamanya dalam urusan fikih yang dari hadisnya Rasulullah dan maupun Al-Quran itu tidak mempersulit. Coba bayangkan kalau kemudian sudah terlanjur kumur terus sholat, pasti ludahnya itu ngumpul di area baca syahadat atau tahiyat, akhirnya jebret semuanya ludahnya. Nggak apa-apa, masa ludah sendiri masa nggak tegel, paham gitu? Jadi nggak perlu itu batal kalau nggak enggak. Itu malah berarti kurang mohon maaf kalau ada yang jadi mohon maaf ini. Mohon maaf. Ada pertanyaan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan malam hari ini adalah terkait dengan kesiapan kita menghadapi Ramadan. Tentu sebelum
bahwa sekarang ibadah bulan suci Ramadan itu tadi disampaikan ada kebijakan untuk meningkatkan ibadah kita, dan kita berupaya untuk mencegah apa-apa atau hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala kita. Terkait dengan itu, bagaimana kalau kita ada sesuatu yang memang itu efek atau akibat dari orang lain, misalnya kita kesal, ngomelin, ngomongin, tapi ini akibat efek dari perbuatan orang lain, dan itu terucap karena refleks, tidak sengaja dan spontan. Apakah hal itu bisa membatalkan puasa atau bisa mengurangi pahala puasa? Bisa. Kita ini banyak aktivitasnya kan di luar. Bagaimana jika kita kehidupan kota bisa di jalan raya? Kadang-kadang kita keluar, ada orang suara motor yang luar biasa, ada orang nyaris, orang nyebrang dan sebagainya. Itu gitu. Kadang-kadang kita keluar, sialan lu. Nah, hal itu kan ucapan memang. Ya, ucapan yang tidak baik akan kita ucapkan itu karena refleksi akibat. Padahal kita sudah berusaha untuk menjaga. Atau kadang-kadang goblok atau bahasa itulah bahasa kasar. Bahasa itu tidak sering terjadi. Kita sudah berusaha mencegah, menjaga. Dan pola kata lain. Ucapan itu lagi-lagi bahwa kita spontan. Bahkan apalagi sekarang ada kendaraan yang kita tidak mendengar, kalau sampai bus terjadi, wah, siaran ini kaitan dengan itu, apalagi di bulan Ramadan kita harus bisa menjaga apakah itu bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Nah, kita sudah berupaya kita baik secara langsung atau kita dalam hati gitu, dengan mobil orang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesel karena di situ terpancing atau bahkan dipancing untuk kesel, seperti yang dicontohkan oleh Pak Johan tadi. Kalau membatalkan puasa, puasanya batal sehingga kodok ya enggak. Ini kan dalam urusan artinya pahalanya itu batal apa enggak, kan gitu Pak Johan. Kalau secara hukum fikih mah di situ selama tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri enggak kata. Tapi pun demikian tujuan utamanya itu enggak itu doang. Artinya adanya kita disuruh menahan makan, minum dan berhubungan suami istri supaya amarah itu lebih tertekan, nafsu itu lebih terkendali. Terus kemudian jikalau ada apa-apa yang bikin nafsu ini tergoda atau amarah ini terpancing, itu bisa kita mengendalikan. Itu tujuannya. Karena apa? Bagaimanapun juga jikalau kita telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengendalikan nafsu, itu enak. Kan diterangkan itu kan banyak keterangan yang di dalam ayat Al-Quran bahwasanya prinsip kehidupan yang menyenangkan, prinsip kehidupan yang di situ asik itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Itu sudah enak. Itu biasanya ayat yang diposting oleh Mas Budi itu kan. Wasari'u ila maghfiratin, itu sebelumnya itu ya. Ya Mas Budi ya? Surat Ali Imran itu. Bahwasanya 3 hal yang menjadikan kehidupan kita itu asyik. Kita usahakan 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah jiwa kita adalah jiwa memberi, bukan jiwa meminta. Jika lo memberi kok terus kemudian ada balasan, kemudian dikasih, ya terserah. Yang penting jiwa kita itu jiwa memberi. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, menahan montok-montok sing ono ning gone ati. Hontok-hontok yang ada di dalam hati. Menahan, bahasanya bukan menghilangkan, tapi menahan. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah, latadok, jangan marah. Itu maksudnya bukan kemudian marah ini nggak boleh. Kalau marah nggak boleh, itu berarti sudah bukan manusia lagi. Ada kemungkinan kita ya udah biarin,
semua kehendak Allah. Nah, gimana dengan kemudian kita ada urusan jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Abu Sah menampakkan raut muka yang merengut karena adanya kesalahan, itu suatu hal yang perlu. Tapi bagaimana sikap kita selanjutnya itu juga tambah perlu. Supaya apa? Kalau kita kemudian ada yang nggak sopan, ada yang nyelip sembarangan, kita biasa-biasa aja. Nanti itu suatu kesalahan akan menjadi kebiasaan karena nggak ada yang mengingatkan. Puasa, meskipun dalam wadah puasa surat ada yang nggak sopan jebret gitu umpama, nggak sopan umpama, woi itu nggak masalah, itu nggak masalah karena biar tahu bahwasanya tindakan yang dilakukan adalah berbahaya. Kalau masih mungkin untuk apa itu namanya membengoi, kalau sudah jauh ya nggak usah kemudian miso siapa gitu loh, miso siapa akhirnya di situ malah nggak ada gunanya. Ya oleh karena itu apakah kemudian marah itu nggak boleh? Marah itu boleh, marah itu boleh, bahkan di situ perlu jika dibutuhkan. Bukan berarti kemudian ada dalil latak nggak boleh marah, tapi harus proporsional gitu loh maksudnya. Setelah itu bagaimana caranya? Setelah itu kalau guru saya itu gini Pak Juan, marahnya medeni wong. Tapi setelah itu yang dimarahi dipanggil, gue kasih duit, gue kasih pokoknya kalau memang sudah tobat si santri sudah tahu arahannya dipanggil, kasih duit, gitu. Seperti itu beliau. Artinya memang semuanya itu bentuknya adalah pembelajaran. Kalau masalah pengurangan dosa ya tergantung tadi. Kalau memang di situ masih dalam ranah kadar bahwasanya memang marah itu diperlukan dan ungkapannya itu adalah bukan ungkapan yang sifatnya adalah sifat jorok lah atau tidak baik secara umum lah. Kalau kemudian ada orang diselip dengan kurang ajar, yang diselip itu marah, wajar gak? Kan wajar gak masalah. Tapi lebih baiknya adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sabar. Tapi bukan berarti nggak boleh marah. Tapi jadi kita itu tengah-tengah Pak. Kalau tidak diperbolehkan marah, nanti kita akan menjadikan suasana kesalahan dibiasakan. Kalau diperbolehkan marah secara luas, nanti jangan-jangan kita akan gampang marah. Makanya boleh marah jika dibutuhkan, tapi jangan terus kemudian diterus-teruskan. Mengurangi pahala apa enggak, menghilangi pahala apa enggak, tergantung sesuai proporsi apa. Tidak, contohnya sudah lewat kok masih sudah lewat jauh kok masih miso, masih marah, lah itu berarti bisa mengurangi pahalanya seberapa? Setiap detik, setiap waktu perjalanan kita puasa itu terkandung pahala. Kok pada waktu itu kita melakukan pelanggaran agama atau kemaksiatan, pahala di waktu itu tidak kita dapatkan. Seperti itu. Umpama ini siang hari pada waktu puasa, kan menitanya kan ada kali ini. Pada waktu saat ini kita bermaksiat, hibah umpama, miso umpama, maka pada waktu ini kita tidak mendapatkan pahalanya. Kalau kita melakukan hal yang biasa, tidak maksiat, maka kita mendapat pahalanya. Apalagi ibadah, maka kita berkali-kali lipat mendapatkan pahala di waktu ini. Tapi kalau kita kemudian gampang meremehkan, enggak apa-apa deh, dapat dosa 5 menit, nanti dapat pahala yang lebih, lah itu malah menghancurkan semuanya. Gitu. Marahnya ini dengan doa misalnya. Sialan lu, mampus lu. Nah itu mah udah apa itu kelewat batas. Artinya kita bahaya kalau seperti itu. Walhasil kita semua tahulah bahwasanya mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang kurang baik bahkan tidak baik itu akan mengurangi pahala-pahala kita dalam menjalankan puasa. Berarti pada waktu kita puasa belum sampai goal untuk menahan amarah. Cukup ya? Sedikit boleh. Oh, boleh juga. Pertanyaan ibu tadi mengenai godaan pada saat sholat, tadi kan disampaikan bahwa
pada saat bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu. Kemudian kalau kita terganggu berarti dari An-Nas. Tapi keterkaitannya dengan surat An-Nas yang ayat terakhir gimana? Di minal jin nanti banas artinya seperti apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kan gini. Nah, surat An-Nas itu kan nggak cuma dipakai pada waktu bulan Ramadan. Tetapi kan di situ di setiap sholat sunahnya loh. Jadi Ramadan maupun tidak. Walhasil pada waktu selain bulan Ramadan berarti kan menjaga baik godaan dari setan, setannya wujudnya jin maupun manusia. Manusia itu bukan setan, tetapi mempunyai sifat ada, bukan kok ada yang mempunyai sifat setan. Setan itu dari jin. Setan itu termasuk golongan jin gitu. Nah, tetapi pada prakteknya manusia bagaimana? Kalau sifatnya seperti setan, ya berarti sifat manusia itu ya seperti setan gitu istilahnya gitu. Lah, walhasil gini Pak Ari, untuk surat An-Nas ini kan penerapannya bukan pada waktu bulan Ramadan kan gitu, tetapi setiap sholat termasuk kesunahannya setiap waktu, nggak hanya bulan Ramadan. Lah pada waktu apa namanya? Pada waktu Ramadan itu loh. Pada waktu Ramadan terus kemudian kan setan terbelenggu, ngapain kita baca itu? Lah kan ada ayat yang lainnya sebelumnya, min syarril waswasil khannas. Waswas itu kan tempatnya di hati. Di hati. Lah apakah guna? Ya tetap guna, namanya ayat. Nama ayat bukan terus kemudian diambil pas porsinya, tetapi satu surat gitu loh. Berarti nggak ada gunanya kalau ada kata-kata minal jinnati, tetap ada gunanya. Gimana? Maksudnya artinya dari setan itu kalau tadi disampaikan bahwa dari jin dan ada dari yang bersifat manusia. Maksud saya tidak di bulan Ramadan pun, artinya pada saat kita terganggu oleh itu bisa saja oleh manusia-manusia yang bersifat seperti itu gitu. Bisa saja. Jadi bisa saja. Tapi kalau bahasa di situ setan yang mengganggu, setan memang asli setan loh, bukan setan jadi-jadian. Asli setan itu memang benar-benar terbelenggu. Lah kalau bahasa manusia kalau seperti itu setan itu kan bahasa ibaratnya kinayah atau persemon. Jadi kita itu kalau sering mengganggu, sering pokoknya sifat setan berarti seperti setan gitu loh maksudnya. Sudah? Cukup ya? Nanti kita riungkan lagi di samping. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya kita diberikan panjang umur yang barokah, kita bisa menjalankan ibadah yang khusyuk, termasuk nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.